Halo guys, saat ini kita akan main game atau bukan? Atau hanya sosialisasi ini ya? Nah, di sini kita akan bahas sedikit soal metaverse. Apa itu metaverse? Nah, sebenarnya metaverse ini bisa disebut juga seperti untuk peralihan sosial ya. Interaksi kita antar teman sama orang-orang yang lain kayak gitu, jadi menggunakan ya virtual 3D lah. Ini sebenarnya kalau menurut saya sih hampir sama kayak game ya. Sebenarnya game-game juga udah masuk konsep metaverse. Tapi di sini lebih ditekankan lagi. Jadi ini mungkin gara-gara Mark Zuckerberg yang merubah Facebooknya menjadi Meta, jadi sekarang jadi rame deh. Nah, saat ini kita akan bahas salah satu yang udah masuk ke metaverse sendiri, itu adalah platform yang namanya Decentraland. Nah, apa itu Decentraland? Decentraland ini merupakan jaringan 3D virtual world platform yang dipakai buat sosialisasi, berinteraksi sama teman, yang biasanya kita dulu pakai Facebook, pakai Friendster kalau zaman lama. Nah, ini sudah mulai ada interaksi gerak. Nah, kalau di Decentraland sini kita bisa jualan kayak misalkan skin, kita bisa bikin skin juga, dan bisa bikin modeling-modeling gitulah pokoknya, kurang lebih begitu. Nanti kita coba di sini. Menurut saya sih ini udah kayak masuk ke game sih sebenarnya. Tapi ada perbedaannya sih. Mungkin game itu kita ada misinya kan di situ. Cuman kalau di sini kita hanya bersosialisasi gitu. Nah, Decentraland sendiri ini menggunakan jaringan Ethereum untuk koneksi pembayarannya ya. Dia punya mata uang namanya Mana. Mana ini berdiri di jaringan Ethereum. Nanti kita coba ya nama untuk menggunakan jaringan Ethereum dia. Nah, kalau misalkan mau coba dari Decentraland, kalian tinggal visit decentralands.org. Oke guys, jadi untuk main di Decentraland, kita pertama harus punya akses dompet kripto ya. Di sini saya gunain dompet kriptonya itu MetaMask. Iya, MetaMask. Kenapa? Karena banyakan standar untuk jaringan Ethereum itu adalah MetaMask ini ya. Nih, kalian bisa download dulu. Kalau buat yang belum punya, silakan download dulu. Nanti daftarin, terus tinggal konekin sih akun MetaMask ke Decentraland tadi. Jadi kita coba ya, karena saya udah punya. Tinggal get started. Let's go. Nanti kalau yang belum itu, kalian tinggal pilih ya. Pilih itu bagian atas ada MetaMask untuk walletnya, dompetnya. Nah, ini dia. Ini adalah start di awal kalau kita main di Decentraland ya. Biasanya sini banyak teman-teman yang lain nih. Tapi sini nggak tahu kenapa. Masih belum ada yang lain. Nah, di sini ada papan nih. Papan-papan untuk ngeliatin event-event yang kita bisa kunjungin. Nih eventnya. Kita bisa gunain F untuk scroll ke bawah dan E untuk scroll ke atas. Kita tinggal cari ya. Nanti kalian tinggal pilih mau kemana event-eventnya. Nah, itu di sebelah kiri ada chat. Itu dari teman-teman biasanya yang ikut join juga. Di sini lagi papan trending scene ya. Itu playernya ada 397. Kalau kita misalkan masuk ke sana, udah kita gabung sama mereka. Gitu guys. Jadi kita lihat-lihat dulu atas di papannya. Turunin ke bawah. Kan hampir sama seperti game ya. Cuman ya kita nggak ada misi, kita cuma ngunjungin visit area-area mereka yang udah punya tanah gitu di Decentraland. Oke, kita putar-putar dulu, lihat-lihat.
ini adalah star awal. Oh tuh orangnya udah banyak ya. Ini kita bajunya itu sengaja diwarnain gitu guys, supaya kelihatan banget terang guys. Nah kamu di sini bisa ganti-ganti avatar nih. Caranya kamu tinggal skip dari keyboardnya, tinggal di skip, nanti ada backpack nih. Nah ini kamu bisa modif sendiri di sini, kepala, bottom, sepatu, aksesoris, collection table. Nah, atau kamu mau ke marketplace untuk belanja ya. Ini marketplace. Nanti kita bahas ya. Jadi kita coba dulu masuk ke ruang utamanya gitu. Nah, ini orangnya udah banyak nih. Karena kita bisa ngobrol sama mereka, cuman orangnya banyak kan dari luar juga nih. Kalau saya pikir sih ya, harusnya ada komunitas buat orang Indonesia gitu ya. Jadi mereka yang memang untuk orang-orang Indonesia lebih gampang gitu komunikasinya. Kalau gini kan mereka bahasanya beda-beda. Harus belajar itu dulu, bahasa Inggris yang baik dan benar. Kalau di sini, kalau kita yang setengah-setengah, ya udah nonton aja. Oke guys, kita coba masuk. Nah, jadi enter ke gerbang itunya ya, gerbang utamanya itu ya, dunia virtual mereka tuh melalui ini nih, lubang air gini. Coba kita masuk ke dalam. Iya. Nah, kita terjun ke dunianya Decentraland Metaverse. No, ini dia, ini ada kayaknya Shiba Inu ya. Oke guys, jadi di sini ya gini-gini kita hanya bisanya ngunjungin ke sini tuh. Welcome to traveler, how can I help you? Nah, ini mereka kasih tutorial dulu. Jadi kamu bisa baca di sini. Nah, di sini nih si Cumi ini jelasin apa itu area ini, terus ada apa aja sih gitu. Nanti kamu bisa tekan misalkan itu. Tuh, nyari tahu ya. Ini kalau misalkan udah pernah, kita nggak perlu cari tahu lagi, maksudnya tinggal tekan F. Nah, ini namanya dengan Genesis Plaza. Ruang utamanya di Genesis Plaza. Coba kita lihat di luar ada apa aja. Tuh. Kamu tahu ini? Kalian pasti tahu. Ini udah kelihatan di mana-mana, NFT. Ini adalah CryptoPunk. Iya kan? The CryptoPunk. Kita kalau mau belinya tinggal ke OpenSea. Ya, nanti kita bahas-bahas yang lain lagi. Nah, jadi isinya begini. Di sini tempat sosialisasi. Jadi beda kayak kita main game, ada misi mau ngapain. Dan kalau di sini rata-rata mereka hanya majang karya-karya NFT mereka buat dijual. Lagi-lagi sebenarnya mereka buat ini sih buat cari uang. Oke, kita lihat ke depan, keluar ada apa aja sih itu. Sebenarnya lumayan bagus ya. Ini land utama, tanah utama, cuman agak nge-lag, ini berat deh. Oke, kalian bisa lihat sini dengan Genesis Plaza namanya, tuh kiri kanan tuh bangunannya lumayan banyak ya. Ya pokoknya explore, tinggal explore. Saya di sini mau ngasih tahu aja nanti apa aja sih yang ada di sini itu. Duh, beratnya kurang bagus ini, terlalu berat. Oke, nanti kita coba skip dulu supaya dia lebih ringan. Kayaknya ini banyak yang login juga kali ya, jadi berat. Oke, sebentar kita skip ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Kayaknya sepertinya masih nge-lag ini, berat. Mungkin karena jaringan saya ini kurang bagus. Jadi kita cuman lihat-lihat dulu ya di depan, di luar ada apa aja sih tuh. Tuh ada teman-teman yang lain pada lari-lari gitu juga.
Di sini kita cuma bersosialisasi. Yang ngeliatin gini karya-karya 3D gini. The world is yours. Nah, coba ada apakah di sini? Nggak ada apa-apa ya. Coba di sini, apakah di sini ada yang jualan teh botol? Tempat makan? Tuh di sini ada macam-macam yang ngumpul ya. Jadi kalau dilihat dari chat sebelah ini kayaknya ada berbagai negara. Jadi kita gabung sama yang lain. Nah, kita coba cari tahu ini apaan. Kamu bisa cari tahunya dengan menekan E. Oh, ini adalah kayak link ke website gitu, guys. Di sini tertulis ya, recognize domain to the building. Di sini saya, oh ini untuk ini, untuk build. Nanti dia ada halaman namanya builder, guys. Untuk membangun, kalau misalkan kita mau bangun area kita ya. Ini, jadi kita bisa pakai ini dokumen. Kalau kita mau belajar, mencari tahu atau tutorial soal the central lines, ada banyak macamnya di sini dokumen. Ini link sosial media dia, dan ini Discord. Oke, kita coba keluar. Nah, lumayan menarik. Dunia masa depan kali begini ya. Jadi mereka udah buat duluan. Apakah kita bisa naik ke atas? Bener. Oke, kita coba di sini. Oh, ini. Tulis sesuatu. Kita tekan enter, kita tulis thanks. Terima kasih, word. Send. Oke. Nggak tahu tuh kemana ngirimnya. Oke, gitu aja. Udahlah kita turun lagi. Sep. Ya, malah jalan lagi. Kenapa dia nggak hilang? Loh. Tadi ruang utama di mana sih? Situ ya. Oh, itu dia. Kita tadi turun dari sana tuh, dari langit. Apakah kita bisa naik ke atas lagi? Mana jalannya ini? Agak berat juga nih. Ini kalau kita di animasi itu namanya nge-render gitu deh. Jadi kalau rendernya komputernya speknya kurang bagus ya. Jadi begini nih patah-patah. Aduh, udah berhenti. Thread, coba kita lihat. Nah, itu biasanya tempat mereka jualan. Jadi intinya di sini nih jualan. Di mana-mana kita akan nemuin orang yang pedagang. Kalau nggak di handphone jualan, di sini ternyata juga jualan. Mereka pada cari cuan ternyata ya. Metaverse juga dibuat mungkin untuk cari cuan. Ya gitulah. Kita tinggal menikmatin, ngikutin ya. Jadi idenya dari mereka dan kita tetap ngikutin mereka. Oh, ini apa nih? Ini mata uang mana saat ini ya? Mana price, dan ini mana ke Ethereum. Coba kita lihat ke atas ada apa ya? Ini kan areanya ini mungkin punya Decentraland ya. Nanti ada juga yang orang-orang lain. Jadi kamu kalau memang punya uang lebih gitu nggak kepake, bisa deh buat bangunan di sini. Nggak punya rumah nggak apa-apa, yang penting punya lahan di Decentraland ya. Tapi nggak tahu sertifikatnya gimana guys. Dan apakah kena pajak? No. Oke, ini NFT mereka. Coba ini nggak bisa di cari tahu ya. Belinya kita. Ini juga. Ini owner baju ini ya.
sepertinya tidak bisa keluar harganya. Nanti kayak gitu-gitu tuh lukisan terus gambar, ada picture picture skin, picture nih. Ada skin-skin itu dijualin di sini guys. Sebenarnya kamu nanti bisa create juga skin kalau memang orang yang disuka main di 3D biasanya bisa, dan bisa dijual juga di sini nanti ya. Kamu bisa cari cuan sebenarnya di sini. Nah, gini ya. Kita udah cukup nih untuk di sini. Nanti kita kenapa dia turun begitu? Lebay banget dah. Kita coba lompat ke map. Nah, kamu kalau untuk ke map bisa tekan M aja di keyboard. M. Nah, kita sekarang ada di sini, Genesis Plaza. Nih. Ini adalah area yang kotak gede ini mungkin udah punya ada Central Lines. Dan yang lain yang kecil-kecil ini sebenarnya yang udah punya orang sih. Oh, yang ini nih, yang udah punya orang itu yang ada gini ya, udah ada tanda gini ya. Nanti sebenarnya kalau mau lihat yang kosong, yang dijual atau yang enggak, nanti dari marketplace-nya guys, dari explore gini. Nanti kita coba lihat ya. Jadi kita coba lompat ke tempat yang nih, ini gede nih, Soho Plaza. Let's go. Kita ke Soho Plaza. Jadi tinggal klik tuh, tinggal jam. Kita udah masuk ke Soho Plaza. Yang tadi kita jam. Sebenarnya ini juga lebih ke pameran galeri art gitu ya. Coba kita masuk ya ke dalam ya. No. Di sini lebih ngeliatin NFT. Coba kita lihat. Bisa diklik dan kita lihat infonya. No, oke. Oke, di sini NFT yang bisa kita beli atau mau. Oh, ini nggak dibayar ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli NFT, bisa langsung klik sini. Ini akan open ke OpenSea. OpenSea. Ini juga NFT apa aja tuh? Tuh. Tapi tidak dijual. Harganya berapa nih? 1 Ethereum. 4 Ethereum. 1 Ethereum berapa nih sekarang? Udah 60 jutaan ya? Kurang lebih gitulah. Pokoknya mahal. Oke, kita jalan lagi. Kita lihat-lihat dulu. Nah, mereka pada pajang hasil karya-karya gitu guys. Coba kita cari yang bisa dibeli gitu. Ada nggak di sini? Tapi kamu tahu kan tadi di mapnya itu gede banget. Coba lihat nih. Soho. Ini dia. Nah, saya nggak tahu kenapa di NFT itu gambar-gambar monyet gini jadi trending dan mahal gitu. Coba kita lihat infonya. Tuh, 75 Ethereum. Silakan di-convert aja dari Ethereum ke dolar atau langsung ke rupiah. Biasanya 1 Ethereum tadi puluhan juta kan, 60 ya. Ya udah, gitu aja hitungnya. Bingung, ini bagus nih. Ini kayak lukisan gitu ya. Tapi menarik juga sih lihat banyak seniman-seniman gitu yang nempel karyanya di sini. Hana Soho nih apa ya? Nanti mungkin ada yang bisa bantu guys. Sebenarnya dia perusahaan galeri art gitu atau gimana ya? Dan ini juga, kamu tahu yang itu kan kemarin di Ghazali, mungkin Ghazali bisa tempelin di sini nih galerinya. Jadi metaverse yang lumayan rame itu ya ini The Central Lines, terus ada satu lagi yang grafiknya lumayan bagus juga, cuman dia kayak apa sih yang kotak-kotak itu kayak Minecraft. Nah itu namanya apa sih, lupa itu. Ada satu lagi namanya, saya intip dulu.
Namanya The Sandbox guys. The Sandbox. Nah kalau ini kan kayak real bentuk orang ya. Kalau yang itu lebih kotak-kotak gitu, The Sandbox. Jadi hampir sama kayak gini juga. Dan harga tanah juga di Sandbox sudah mahal-mahal banget. Nah menarik ya begini ya. Mereka di sini sebenarnya hanya memajang karya seni mereka. Dan kamu bisa ketemu teman-teman di sini, join misalkan hari apa, sambil ketemu di sini dan ngobrol deh. Sambil ngelihat karya, misalkan kamu seorang seniman, ya udah tempel karya di sini, tinggal kamu kasih ke komunitas, sudah ketemuan di area kita nih. Biasanya kali gini kalau yang bisa beli itu kita patungan gitu ya. Komunitas-komunitas apa, terus patungan, pajang karya di sini. Menarik. Ini menarik loh ini. Nah, nanti kita cari tahu untuk build kayak gini ya, guys. Build membangun area-area begini nih, tuh Neo Soho Plaza. Oke. Sementara kita sini, terus kita cari tahu lagi yang lain. Nah, ini kan mapnya. Mapnya area-area yang udah punya orang tuh. Kita coba explore. Apa sih di explore? Nah, sebenarnya kalau di explore ini adalah ini area-area yang tempat-tempat yang orang kayak tadi kita jump in ke Soho. Nah ini sama juga sih, cuman ini ya kayak highlight ngeliatin langsung dari sini kita ada event apa aja, tinggal kita masuk ke tempat dia gitu. Ini place areanya sama. Nah ini event-event yang trending saat ini, kamu bisa join di sini, ikutin. Tuh nanti juga mungkin ada kayak konser gitu ya. Jadi nontonnya di sini. Satu lagi backpack. Ini yang tadi. Ini map adalah yang tadi dan ini dia builder. Nah, builder ini untuk kita membangun. Misalkan kita udah punya land, ada punya tanahnya, kita tinggal bangun di sini builder. Tapi ada ininya lagi nih. Ada masuk ke halaman buildernya. Sebentar ya, kita coba ke. Nah ini dia guys. Ini buildernya. Jadi di sini ada scene, land, names, dan collection. Dan misalkan kamu pengen nyoba masukin ini nih, karya kamu tuh, gambar 3D. Kamu tinggal new item ini, upload. Nah, kamu harus perhatiin juga, lihat ininya ya. Format-format yang disupport sama mereka. Biasanya banyakan itu GLB dan GLTF ini. PNG biasanya untuk gambarnya ya. Nah, gimana sih kalau mau itu? Mau buat ini pakai softwarenya apa sih? Sebenarnya kamu bisa cari tahu cara-caranya itu di doc ini, dokumen. Dokumen ini nanti dikasih tahu softwarenya apa aja. Kalau yang pernah saya cari tahu sebenarnya pakainya ini guys, pakai Blender. Mereka buat modeling di Blender, di convert menjadi yang support sama Decentraland tadi, GFT ya. Terus di-upload deh ke sini. Kalau menarik, kamu bisa jual hasil karya kamu di marketplace-nya ini. Tuh, seperti ini nih. Tapi ada standarnya sih. Maksudnya kita nggak bisa modeling sembarangan, tapi nanti ada standar agar bisa support ke sini. Begitu guys. Tuh. Kalau misalkan kamu udah punya koleksinya yang udah kamu upload, tinggal lihat di store kamu, karena saya belum punya kosong land. Nah, sekarang kita bahas land. Oke guys, jadi kita udah masuk ke land. Di land sini kita bisa lihat ini yang warna biru-biru itu adalah yang dijual. Kita bisa cari tahu. Oh, sebenarnya harganya di sini beragam dari mereka yang udah beli pertama terus dijual lagi. Jadi harganya ada yang mahal, ada yang murah. Jadi coba kita lihat satu. Nah, ini adalah satu kotak atau dua ini ya. Dua kotak itu. Ini dia jual 250. Saya nggak tahu, ini kurang tahu ya. Itu 1000 atau 250 aja ya. Misalkan kalau kita ngambil 250 aja, 250 dikalikan satu mana itu sekarang adalah 40.000.
kita kali 40.000, kira-kira akan mendapat nilai 10 juta. Oke, satu kotak itu ada 10 juta, ya lumayan guys. Nah, sebenarnya bukan di sini aja, mereka ini kan marketplace bawaan dari Decentraland ya. Nah, satu lagi kita bisa beli juga itu dijual atau dibeli. Kita beli itu di OpenSea. Oke, kita lihat di OpenSea ya. OpenSea Decentraland. Nah, ini dia guys. Nah, kalau centang biru gini berarti asli bawaan dia. Jadi kalau misalkan kita pengen beli, hati-hati juga sih. Lihat kalau memang udah centang biru berarti benar dari dia, karena beli di sini lumayan agak ngeri juga kalau memang kita belum terlalu mengerti gitu. Takutnya ada yang fake akun gitu, nanti uang kita hilang. Nah, seperti ini ya. Mereka jual satu kotak ini dot ini kecil. Coba berapa itu? Nah, mereka pakai satuan Ethereum. 4,41 Ethereum itu adalah 12.178 dolar. Kira-kira berapa ya? Berapa nih? Sebentar ya. Kita coba 12.178 dolar dikali 14.500. Ya, kira-kira 176 guys. Juta. Kok lebih mahal ya ini? Mereka jual dot. Satu dot gini doang. Tapi di itu lebih murah. Ya tinggal dipelajari lah kalau memang kira-kira kalian tertarik untuk coba di sini. Tapi menarik sih. Kalau memang kalian kayak misalkan punya brand, punya store, kalian bisa pajang brand-brand kalian di sana, itu lumayan menarik. Nah, jadi begitu guys. Kalau untuk belanjanya ya. Kita kembali lagi ke gamenya. Oke. Kita kembali lagi ke gamenya. Ini dia. Oke. Jadi kita tinggal gini aja. Tinggal jalan-jalan, ngelihat hasil karya orang. Coba bayangin. Satu kotak itu aja kalau memang yang dijual itu di Decentraland sekitar 100 jutaan. Coba bayangin, ini yang gede banget ini nih, di Soho ini berapa duit yang dia bayar. Ya, jadi menarik ya. Mereka buat 3D kayak gini, tapi dijadiin uang gitu. Kapan dong kita bisa berinovasi? Kalau bisa kita main juga di dunia metaverse gini, versi buat Indonesianya. Mudah-mudahan ada developer yang bagus ya dari Indonesia, jadi kita bisa buat metaverse Indonesia. Walaupun kita masih banyak PR untuk jaringan internetnya lah guys. Jaringan internet kita perlu dibagusin dulu. Oke guys, untuk saat ini kita sampai di sini dulu untuk review Decentraland. Mungkin next kita akan review yang lain ya. Terima kasih udah menonton. Thank you guys. See ya.